Ibu-ibu, bapak-bapak, apakah menghendaki mana yang lebih jamaah sukai? Saya duduk atau saya berdiri? Ya. Ya, untuk muqaddimah saya minta izin duduk dulu. Setelah muqaddimah baru nanti akan saya berdiri. Ya, bismillah. Assalamualaikum ayyuhal habib Talib bin Zain Ba'bud. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahi walhamdulillahi alladzi arsala rasulahu habibahu bidinil haqqi wal huda. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa alaihi alladhi summiya fis samai ahmada wa fil ardi muhammada. Ashhadu an la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Amma ba'du fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'ah sallu alaihi wa sallimu taslima. Mari memulai dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ikuti terlebih dahulu. Alhamdulillah. Ulangi. Alhamdulillah. Yang baca alhamdulillah didoain benar, duitnya banyak. Yang kagak mau baca aneh doain, bulu hidungnya manjang kagak pakai berhenti. Alhamdulillah. Kencengin dikit ngapa ya? Wa syukurulillah. Azka. Ente jomblo nggak? Yang kenceng biar ente jomblonya hilang. Azka. Masalahnya ente jomblonya udah karatan. Azka. Tinggal bilang apa susah. Solati. Kencengin ngapa sih? Wasalami. Di hati ente minta sama Allah, ya Allah putihkan hamba nah sekalian. Li Rasulillah. Pak Lurah mah hitam, lurah. Lurah tuh nggak putih tapi dia lurah. Ente RT aja bukan. Barang-barang semua, oke? Kagak ngapa-ngapa. Putih cinta Nabi, hitam cinta Nabi. Nanti di surganya bareng-bareng, amin tuh. Oh, pada cakep, pada cantik, kagak cinta Nabi. Di sononya jadi kayu bakar neraka. Kapanan rugi bener ya? Nah kita mah cinta Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita nih begini aja apa berdiri? Nah ini mama demennya yang bagaimana? Yang berdiri aja? Dibikin diri aja ya? Kalau udah berdiri mau diapain? Lah ditanya malah cengenges aja. Nah, bismillah. Yang saya hormatin Pak Lurah yang ganteng dan manis. Loh pada bengong ya, berarti kagak setuju ya. Tepokin dikit ngapa? Pak Lurah yang ganteng dan manis. Woi, masya Allah. Montok dan berwibawa. Yang saya hormatin para alim, para muallim, para ustadz, para kiai dan para donatur. Pak Haji Hendra yang saya hormati dan semuanya tanpa kecuali. Awal saya sebut lebih dahulu yang tercinta Al Habib Talib bin Zain Ba'bud. Panjang usia semuanya, sehat walafiat. Hadroh, pegang. Pegangin. Orang suruh megangin hadroh, ente megangin sarung, ya Allah. Takut kabur apa bagaimana? Pegangin. Pegang. Nadanya samain. Alhamdulillah. Belum lagi percobaan dulu, Mail. Percobaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Jamaah. Lama-lama ana doain gondrong ente. Wa syukrunillah. Ya. Kurang darah. Azka sonati. Ada begitu amat ya. Wassalami. Ya kalau ngikut mesti samaan. Wassalami. Sampai manyon-manyon begitu mama. Li Rasulillah. Nafsu itu mah nafsu. Yang penting pada hafal. Yang baca ana doain sehat terus, rezeki lancar, urusan Allah kasih mudah semuanya. Hadrah alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Salli wa sallim. Allah jawab. Salli wa sallim. Allah ala al-muallim. Allah salli wa sallim. أحمد محمد يا سيدي خير البرية. أحمد محمد يا سيدي خير البرية. الحمد لله. Jangan pada mingkem bapak-bapak bersuara. Azka wassalami li Rasulillah. Azka salati wassalami li Rasulillah. Hadhil Madinah Allah fiha nabiyina Allah. Hadhil Madinah Allah selalu alaihi nabiyina huwa Abu Zara ya Sidi khairul bariyah. Huwa Abu Zara ya Sidi khairul bariyah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Kertagraha jawab ajib. Kertagraha pakai jempol. Yang punya jempol keluarin jempolnya. Ya, jempol sendiri kagak usah pakai pinjem jempol tetangga. Itu pun yang keteknya sehat. Ketek bermasalah umpetin aja. Keteknya sehat buka, bilang Aji kertagraha. Nggak enak aja, nggak enak. Aji kertagraha. Aji kertagraha. Oh begitu dong. Ini nama kompleknya Kertagraha Balurah. Kalau kampungnya apaan? Pisang Batu. Wah, Pisang Batu. Wah cakep semuanya. Yang ngomong ajib ana doain utangnya lunas.
Ente aminnya kenceng bener. Bekas apa ente punya utang? Masang selot, istighfar ente. Udah kurus masang selot, kagak tahu diri. Masih depo ente. Ente sholawat demen tapi masih tawasul sama kakek Zeus. Istighfar ente. Badan kecil pasang selot. Aminnya kenceng deh. Oh enggak pasang selot ente enggak. Oh enggak, orang soleh. Amin ya rabbal. Orang soleh. Berarti yang pasang selot soleh enggak? Yang pasang selot soleh enggak? Kan dia kagak pasang, berarti soleh. Berarti kalau yang pasang soleh enggak? Kenapa diem? Ragu-ragu ente. Yang kenceng dong biar prinsip. Siap? Kertagraga. Ajib. Kertagraga. Ajib. Kertagraga. Komplek pecinta salawat. Ajib. Nah gitu, sambil jempol. Ajib. Oke? Nih harus lebih kencang suaranya. Jangan khawatir, gigi yang tersisa tidak akan terlempar saat berteriak. Gemuruh semangat, Kertagraha bersolawat. Kertagraha. Komplek pecinta salawat. Kertagraha. Komplek pecinta Nabi Muhammad. Muhammadun Nabiyuna. Muhammadun Syafi'una. Pisang batu, kampung pecinta sholat. Pisang batu, kampung pecinta Nabi Muhammad. Muhammadun Nabiyuna. Muhammadun Syafi'una. Habib Talib, Bapak Lurah, Haji Hendra, panitia, jawara, semuanya cinta sholawat. Donatur, ibu-ibu, bapak-bapak, ajib panitia, ajib. Nabi Muhammad. Ini mau balik ngapain sih? Bukan apa-apa, biar semangatnya gak luntur, coy. Mulu. Biar semangatnya gak berkurang, coy. Karena siang-siang udah capek kerja, bukannya istirahat, malah pada nemplok di mari. Apa kagak pegel tuh? Itu duduk di kemana? Itu duduk dikasih karpet, ada karpet. Itu ibu-ibu ada karpetnya, ada. Bagus. Ibu-ibu nggak boleh duduk di tanah, takut tumbuh. Saudara-saudara muslimin muslimat, kenapa saya harus jaga semangatnya? Karena amblas, bos. Panitia. Kalau saya terperosok masuk berita, seorang dai di Kertagraha terperosok, diduga dai terperosok, ajib dia bilang. Gua tandain lo. Gua doain lo duitnya banyak lo. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangatnya buat kita nggak pernah luntur, coy. Dari awal sampai akhir tetap kenceng sayangnya buat kita. Kagak ada nggak mikirin kita. Beliau punya istri. Iya.
Beliau punya istri? Yes. Beliau punya anak? Yes. Tapi cinta beliau kepada istri dan kepada anak tidak mengganggu cinta beliau kepada umat? Yes. Pas mau wafat yang ditanyain siapa? Orang Kertageraha. Serius, kagak pakai bercanda. Emangnya tuh aku pernah bercanda gitu kan sama kamu gitu? Selebeu. Apakah ketika beliau hendak menghembuskan nafas yang terakhir, beliau nyari dan manggil istri? Tidak. Beliau nyari-nyari, manggil-manggil anaknya? Tidak. Beliau nyari-nyari, manggil-manggil cucunya? Tidak. Padahal beliau sangat, saya perlu ulangi berapa kali itu kata sangat sayang kepada istrinya, sangat sayang kepada anaknya, sangat sayang kepada cucunya. Tapi beliau saking perhatiannya sama umat, yang dipanggil umat, hebat tidak? Keren tidak? Apa kata beliau? Ummati, umatku. Nah, kalau ngomongin umat berarti orang Kertageraha dong, bener nggak? Berarti orang Pisang Batu dong. Kelurahan apa ini? Berarti orang Kertamukti dong, betul nggak? Orang Kertamukti umat Rasulullah bukan? Orang Pisang Batu umat Rasulullah bukan? Orang Tanjung Priok umat Rasulullah bukan? Orang Kertageraha umat Rasulullah? Yes. Artinya saat beliau hendak menghembuskan nafas yang terakhir, yang dipanggil orang Pisang Batu, orang Mekar Mukti, apa? Orang Kertamukti, orang Tanjung Priok, orang Kertageraha, orang Jakarta, orang Bandung, kagak kelewat. Keren tidak? Mantap tidak? Nanti setelah dunia ini hancur, idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu, dunia hancur lebur, malaikat Jibril sama Allah disuruh mencari jasad Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW. Jibril cari jasad kekasihku Muhammad. Nyari malaikat Jibril, kesusahan atau tidak? Tidak. Padahal sudah berantakan, nggak susah nyarinya, Pak Lurah, nggak susah. Kenapa nggak susah? Karena jasad beliau memancarkan cahaya. Karena jasad beliau memancarkan cahaya. Termasuk apa yang kau lihat tentang dunia, dan apabila engkau merasa ini terang, bahwa ini sesungguhnya karena ada cahaya. Dan sebaik-baik cahaya yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cahaya baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang membuat siang itu terang benderang, karena matahari mengeluarkan cahaya. Kenapa malam yang katanya gelap tapi kita masih bisa melihat keadaan sekitar? Karena di dalam gelapnya malam tetap ada bulan yang memancarkan cahaya. Tapi sehebat-hebatnya cahaya yang ada pada bulan dan sehebat-hebatnya cahaya yang ada pada matahari, itu semua sebenarnya cahayanya nihil saja, karena kalau dibandingkan dengan cahaya yang sebenarnya, itu cahaya baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jasadnya memancarkan cahaya. Nemu dong, nemu. Lalu dengan izin Allah, Allah kembalikan roh Sayyidina Maulana Muhammad kepada jasadnya yang mulia. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Lalu terbukalah tanah. Lalu jasad yang mulia dengan roh yang bersatu itu berdiri tegak. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril alaihi salam memakaikan pakaian yang mulia untuk beliau. Yang ajib, yang aneh, setelah berabad-abad jasad itu terbaring, lalu bangun, karena dibangunkan setelah kiamat. Yang ditanya bukan aina zaujati, di mana istriku, atau aina auladi, yang ditanya mana umatku. Hebat tidak? Keren tidak? Ini kalau umat dicariin terus, kenapa kitanya nggak mau nyariin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya yang dilakukan oleh keluarga besar umat Islam yang ada di Kertageraha, Pisang Batu, Kertamukti,
Makanya kenapa Habib Thalib sampai mau bergerak bareng sama Pak Lurah, semua panitia Kumbesi juga gerak, Pak Haji Hendra support, yang lain pada ikut nyumbang, panitianya, pemudanya, tuanya. Kenapa? Karena alasannya kita menjawab mencari. Rasulullah mencari kita, kita mencari Rasulullah. Betul, betul, betul. Jadi kalau ada yang bertanya di mana aku harus mencari Rasulullah, di mana di sana diceritakan tentang keagungan Rasulullah SAW, di sana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan akan melahirkan sebuah prinsip, ayyakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Seorang pecinta akan lebih nyaman duduk di tempat yang disukai kekasihnya dibanding yang lain. Makanya ada cerita ABG-ABG-an Pak Lurah. Ada ABG-ABG-an lagi jatuh cinta, pacaran. Ini saya bukan berarti nyontoin pacaran, boleh ya. Pacaran nggak baik, kalau suka nikah. Ini ada cerita ABG-ABG-an yang saling jatuh cinta, bisa pacaran di kuburan. Pernah denger nggak? Pacaran di kuburan. Modal kagak ada, ke bioskop mesti bayar. Di kuburan kan adem santai, kagak perlu pakai ngase, anginnya sepoi-sepoi. Masalahnya angin kencang masuk angin, ya teori sederhana, masuk angin gampang keluar angin. Tapi masa iya cantik-cantik udah dandan pakai lipstik, masa keluar angin? Namanya apa keluar angin? Entut. Masa cantik-cantik entut? Habis gitu deket pacar lagi ngobrol dia tahan-tahan. Kenapa? Pengen entut. Kagak mungkin dilepas, ditahan-tahan sama dia. Akhirnya lepas juga, kecil bener. Dasar. Kan lakinya nanya, bunyi apaan tuh nih? Gimana kagak malu dia sampai ceket begitu bunyinya? Lihat ya, kalau kekasih sama kekasih itu kata di mana dia betah-betah aja. Ini walaupun kalian hanya duduk di atas lembaran tipis, kalau di rumah mungkin punya kursi yang tebal, kalau di rumah bisa rebah di atas kasur yang empuk, yang ada AC nyalain AC, yang ada kipas angin nyalain kipas angin, santai. Mau makan mie tinggal masak mie, mau nasi goreng tinggal bikin nasi goreng, ke toilet tinggal jalan, semua santai. Ngapain pada nemplok di mari? Jawabannya karena kesini kita mencari Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham? Jelas? Sepakat? Setuju? Dimengerti? Karena sudah mengerti, saya kira dari saya, udah ngerti apa belum? Modus bener hidupnya ya. Barusan bilang paham, kenapa sekarang jadi kagak ngerti? Kenapa? Masih betah? Lanjut. Siap. Ada request dari Pak Lurah tadi. Bener. Ini saya berangkat ke sini bukan dari Bandung, Bu. Saya berangkat ke sini dari Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dari Surabaya masih 4 jam lagi ke sana. Perjalanan 15 jam. Saya sampai ke Bekasi dari Tanggul. Lalu sama Habib saya diantar ke hotel, disuruh istirahat dulu kata Habib. Alhamdulillah tadi ba'da maghrib saya sempat tidur karena perjalanan 15 jam guys. Safari dakwah tabligh akbar sama ziarah Habib Soleh Tanggul. Masya Allah, lelahnya minta ampun. Karena Habib juga tahu dan ngerti kalau mau balik langsung disuruh ceramah kagak pakai istirahat, nih mata kunang-kunang, nanti kagak bisa bedain mana gadis mana nenek-nenek. Ba'da maghrib istirahat, cuma karena kecapean pules bener kita tidur. Itu jawara Kumbesi udah pada santuy aja depan hotel nungguin mau balik kagak nongol-nongol. Ya Allah, kesian bener. Yang montok keburu kurus nungguin, yang kurus keburu montok nungguin. Akhirnya saya keluar dan alhamdulillah dipersilahkan sejenak istirahat dulu di kediaman Habib. Di tempatnya Habib ketemu Pak Lurah. Lalu Pak Lurah nanya sama saya, kata Pak Lurah, Kiai, apa bedanya muludan sama maulidan? Ini sebenarnya sederhana pertanyaan, tapi cakep bakal dijawab. Jawab jangan Bu. Karena kalau orang Bekasi bilangnya maulidan, iya enggak? Orang Bogor tetangganya Bekasi malah bilangnya muludan. Itu tetanggaan nih, Bekasi sama Bogor tetanggaan. Nah kita juga orang Bandung bilangnya muludan.
Bekasi sama Jakarta sama Tangerang bilangnya Maulidan. Bedanya apa? Sebenarnya awalnya dari pertanyaan sahabat. Perhatiin, halo. Jadi ada sahabat yang penasaran kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Senin kenapa selalu berpuasa dan tidak pernah melewati hari Senin kecuali beliau berpuasa. Dengerin ngapa? Protes mulu. Woi, protes mulu. Lu kagak stres apa lakinya ya? Protes mulu nih bininya kayak begini. Ya dengerin. Jadi suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatiin. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu setiap hari Senin mesti berpuasa. Nggak pernah ada Senin kelewat kalau beliau nggak pernah Senin itu pergi tanpa ada puasa di dalamnya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, woi, andai ditanya kenapa Ramadan puasa, woi, kenapa Ramadan puasa? Karena mesti bakar dosa, jelas? Umat bakar dosa. Kalau beliau ditanya kenapa mesti puasa bulan Syawal, biar puasa Ramadannya dapat pahala setahun. Betul nggak? Sebulan anggap 30. Kalau satu dinilai 10 berarti 30 kali 10 bakal berapa hitungan? 300. Ya Allah ngitung segitu aja ente bengong. Pantesan ente ngitung rakaat sholat suka salah-salah. Ini tipe-tipe yang mirip sama ibu-ibu Kertagraha kalau bangun dari sujud Allahu Akbar barusan 2 rakaat apa 3 rakaat ya? Ada yang begitu ada. 30 kali 10 bakal berapa hasilnya? 300 ditambah Syawal 6 hari, 6 kali 10 berapa? 60. 300 tambah 60 berapa? 360. Artinya orang yang puasa di bulan Syawal maka dia sama dengan menyempurnakan puasa seperti puasa setahun penuh. Kalau beliau ditanya kenapa hari ke-10 bulan Muharram berpuasa, kenapa tanggal 9-nya atau Taswa berpuasa? Jawabannya karena beliau bersyukur kepada Allah, para nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada jawaban. Kalau beliau ditanya kenapa berpuasa di hari Kamis, beliau mesti jawab turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Karena tiap Kamis amal manusia catatannya disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau suka wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan aku menyukai saat amalku disetorkan kepada Allah statusku adalah seseorang yang sedang berpuasa. Jawabannya kelihatan banget bahwa ini sisi objektivitas yang sangat kuat. Tapi ketika suila ditanya sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi itsnain, dari kebiasaan beliau selalu berpuasa di hari Senin, jawabannya di luar dugaan, coy. Jawabannya amazing, guys. Kata beliau, fihi wulidtu, aku puasa hari Senin karena aku dilahirkan hari Senin. Ternyata jawabannya pribadi. Jawabannya personal, jawabannya subjektif. Aku puasa hari Senin karena aku lahir hari Senin. Sekarang luruskan dengan teori, lurusin nama teori. Mail mikir, mikir. Lurusin nama teori. Nabi puasa hari apa barusan dibilang? Senin. Kenapa puasa Senin? Lahir dari Senin. Karena bersyukur dengan kelahiran dirinya sendiri yang hari apa? Sekarang kita luruskan dengan teori. Apa itu peringatan Maulid? Peringatan Maulid adalah memperingati kelahiran Nabi. Jelas? Jelas? Peringatan Maulid adalah memperingati kelahiran Nabi. Maka kalau kita udah lurusin teori sama definisinya, kemudian ada yang nanya, apakah Rasulullah memperingati Maulid? Jawabannya iya. Teknisnya saja, kalau Rasulullah memperingati Maulid dengan cara puasa. Lah kenapa orang Kertagraha memperingati Maulid dengan cara bikin pengajian? Soalnya kalau nggak pakai ngaji, orang Kertagraha nggak ada yang tahu kalau Rasulullah hari Senin lahir, makanya puasa di hari Senin. Jangan ngomongin Kertagraha 2023, jangan ngomongin pisang batu 2023, omonginnya pisang batu zaman tahun 60 kali. Apa tahun 30 kali, apa zaman sebelum merdeka kali. Apakah mereka sudah tahu kalau Senin itu harus puasa? Apakah zaman dulu mereka sudah tahu kalau puasa Senin alasannya karena apa? Maka pengajian mesti diadain.
Lagi pula tidak ada batasan secara fikih yang mengatakan bahwa teknis bersyukur itu tidak boleh dengan hal yang bermacam. Maaf, saya nanya, ada orang bisa beli rumah, lalu dia berkata, alhamdulillah, saya bisa beli rumah. Saya akan bersyukur. Caranya gimana? Saya akan bagi-bagi sembako. Boleh nggak? Boleh nggak? Ceritanya ente beli rumah di Pondok Indah. Amin ngapa? Amin. Ente beli rumah, terus ente bilang, alhamdulillah punya rumah, ana mau syukuran. Caranya bagaimana bang? Ana mau bagi-bagi sembako sekampung, boleh nggak? Boleh. Ada hadisnya nggak? Kalau bersyukur beli rumah di Pondok Indah harus bagi-bagi sembako sekampung. Ada nggak hadisnya? Nggak ada. Atau misalnya yang jomblo udah karatan, balik maulid di Kertagraha ada yang naksir cimimiu kiu kiu cukurukuk kok ceru, tahu-tahu ada yang nyangkut. Habis gitu jodoh, khitbah, nikah, dia bilang apa? Alhamdulillah sekarang saya bertemu jodoh, nanti kalau saya berhasil menikahi dia saya akan syukuran. Syukurannya apa? Saya akan ngebagi jajan semua anak-anak sekecamatan. Misalnya satu anak 10.000 kali jumlah sekecamatan, boleh nggak? Ada hadisnya enggak? Bila mana seseorang telah bertemu jodoh maka dia harus memberi jajan anak-anak sekecamatan. Ada hadisnya enggak? Enggak ada hadisnya, tapi boleh enggak dilakukan? Boleh. Karena pada dasarnya syukur itu wajib dan teknisnya diserahkan. Makanya Nabi pernah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau sekalian mengetahui urusan dunia kalian. Contoh seperti sound system, kebayang nggak zaman sekarang saya mesti ceramah nggak pakai sound system? Saudara-saudara, tanya nih Habib Thalib tahu bener bagaimana saya sejak bujangan. Saya tuh kalau ceramah sehari, kalau di Jawa Barat, asal jaraknya nggak kayak gini, kalau ini kan masuknya jauh dari Bandung. Saya di Bandung kalau ceramah sehari bisa 5, bisa 7, bisa 10 panggung sehari. Kenapa? Karena tenaganya awet. Kenapa tenaganya awet? Pakai speaker. Coba kalau nggak pakai saudara-saudara, tuh satu panggung aja kelar tenaga, bener nggak? Begitu? Apa? No, macam vokalis yang drum band tuh. Dia kan kagak pakai mic ya. Bubah. Dia teriak-teriak ya segitu-gitunya doang bunyinya. Kenapa? Karena kagak pakai mic. Tuh lebih capek dia yang cuman 2 lagu ketimbang ente yang di panggung 10 lagu. Karena ente kebantu sama mic vokalnya, bener nggak? Nah, kira-kira apakah menjadi haram sound system dipakai? Ya pasti tidak. Karena antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sampai situ paham? Sampai situ ngerti? Makanya saya itu kalau sama orang yang tidak merayakan maulid nggak marah. Orang yang nggak setuju sama maulid saya emang nggak marah. Kenapa nggak marah? Yang ada malah kasihan. Gimana nggak kasihan? Nanti saat di akhirat semua kebagian berkat. Berkat sini sama nggak istilahnya? Kalau balik ngaji apaan? Besek? Besek apa berkat? Apa sama aja Pak Lurah? Kita sebut berkat aja deh ya. Berkat, nih di dunia dapat berkatnya entah apaan, nih di akhirat juga nanti dapat berkat maulid. Yang lain kebagian berkat, nah dia yang kagak dapat apa kagak? Kagak. Kayak nih malam di mari yang hadir nemplok sampai kelar nih acara, pas baliknya dapat berkat. Misalnya kira-kira yang hadir yang nggak hadir kebagian nggak? Nah di akhirat dia juga pengen kebagian, kan nggak lucu? Betul. Makanya muslimin muslimat hadirin wal hadirat, pastikan bahwa malam ini alasan kita berkumpul adalah cinta kepada Habibuna Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua bersuara, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Semuanya ya Rasulullah,
cinta, ini harap, ini doa, berkah salawat. Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ya bana Abdillah wa ya qari hijabillah. Muhammad ya bana Abdillah wa ya qari hijabillah. Alaika ubbatul khadra mujahid fi sabilillah. Alaika bergerak badannya kanan kiri kanan kiri. Ya Rasulullah ya Habiballah, ya Habiballah ya Rasulullah, ya Rasulullah ya Habiballah, ya Muhammad ibn Abdillah, ya Muhammad ibn Abdillah, ya Muhammad ibn Abdillah, ya Muhammad ibn Abdillah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummatil bani, وسامحهم من الذنب وغفر الذنوب الله. سميع من الذنب وغفار ذنوب الله. يا رسول الله semuanya ya Habib. يا حبيب الله، يا رسول الله، يا رسول الله يا حبيب الله، يا محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، يا محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله. Selalu. Tar dulu, nanya dulu sama Pak Lurah. Pak Lurah, waktu habis atau lanjut? Pak Lurah udah jawab. Tinggal Habib. Bib, waktu habis apa lanjut? Oh, lanjut. Tapi kan udah habis. 1 jam, ceramahnya 1 jam Pak Lurah. Berarti ini sudah 1 jam, dari 10 ke 11. Berarti stop atau tambah? Sampai pagi. Pak Lurah stop atau tambah? Jamaah stop atau tambah? Bib stop atau tambah Bib? Tambah. Ya, Sampai pagi. berarti tambah ya? Nambah terus Ustaz, nambah terus. Tambah ya Pak Lurah ya? Pagi. Nanti di WA ya Pak Lurah ya? Scan barcode. Terus apa nih jawaban dari pertanyaan Pak Lurah mauludan sama maulidan? Nah, tadi kan Nabi ditanya, jawabannya fihi wulidtu, jawabannya fihi wulidtu, jawabannya bapak-bapak mah ada bunyinya begini aja semua bapak-bapak. Iya, emak-emak dong yang nembak yang jawabannya. Boleh tuh apa gitu. Macam kurang darah. Kurang darah. Itu biasanya rokoknya udah ganti sama yang merek nggak jelas itu tuh. Masa rokok mereknya cobek. Selera. Ayo bapak-bapak. Jawaban Nabi apa? Fihi wulidtu. Apa jawaban Nabi? Itu wulitu, nih dengerin nih. Ini bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Betawi, bukan bahasa Indonesia, Arab. Wulitu itu katanya santri diambil dari kata wulida. Nanti bakal ketemu wulidu di ujung. Wulida, wulida, wulidu, wulidat, wulidata, wulidna, wulidda, wulitu, ma wulidtum, wulidti, wulituma, wulidtunna, wulidtu. Wulida juga tidak original. Wulida itu berubah dari asalnya walada.
Dari walada berubah menjadi wulida karena dumma awwaluhu, dhammahkan aksara pertama dari walada menjadi wulada. Wa kusiro ma qabla akhirihi, kasrahkan aksara sebelum akhir berarti lam, dari wulada menjadi wulida. Maka originalnya walada. Dari walada bakal ketemu walada yalidu lidatan wa waldan fahuwa walidun wa dzaka mauludun. Satu, Pak Lurah dapat nih, maulud. Lidla talid maulidun maulidun. Dua, maulid sekarang udah ketemu. Bedanya apa? Perubahannya di mana? Ayo hadroh, biar budaya santri kedengeran nama semuanya. Kok bisa ya ini perubahan dari wulid tuh ketemu maulud? Kayak begini hafalannya santri. Hadroh. Walada yalidu lidatan wa waldan fahuwa walidun wa dzaka mauludun. Lidla talid maulidun maulidun. Lidla talid maulidun maulidun. Walada yalidu lidatan wa waldan fahuwa walidun mauludun. Lidla talid maulidun ya lidla talid maulidun maulidun lidla talid maulidun maulidun. Bedanya apa maulud dan maulid? Bedanya ada pada segat. Segatnya apa? Ngerti nggak ngerti? Dengerin aja dulu. Katanya santri, fa'ala fi'il madi yaf'ulu mudhari fa'alan masdar wa maf'alan masdar mim fahuwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa dzaka isim isyarah wa maf'ulun isim maf'ul. Uf'ul fi'il amar la taf'ul fi'il nahi. uf'ul fi'il amar la taf'ul fi'il nahi. Maf'ulun isim zaman maf'ulun isim makan mif'alun isim alat huwa huma hum hiya anta antum anti antuna ana nahnu. Cakep. Ana nahnu. Ini hafalan bocah anak umur 6 tahun. Kenapa pada diem nggak ngikutin? Ngafal? Nggak hafal, Ustaz. Nggak hafal? Pada bengong aja. Ada yang garuk-garuk. Nggak hafal. Kalau ini hafal nggak? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Nih warga Palurah, kiu-kiu, cukurukuk. Kalau ini hafal nggak? Yang ini hafal nggak? Ajojik, orang gila. Ini korban TikTok semua ini. Jangan-jangan nenek-nenek di Pisang Batu mah pagi-pagi udah begini aja. Hai guys. Sekarang saatnya kita nyabutin bulu ketek. Ini mesti paham, Quran tuh bahasa A, hadis juga bahasa A. Makanya ente kalau mau paham tafsir, ente mau paham sunnah, mesti belajar bahasa A. Mesti ngerti bahasa Arab. Tahu bedanya nanti. Maulud itu isim maf'ul, domirnya huwa. Huwa itu dia, kata ganti orang ke satu, tunggal laki-laki. Maka maulud artinya adalah satu anak laki-laki yang dilahirkan. Satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Karena kalau ngomongin kelahiran, ini juga dilahirkan. Ya, ini yang main hadroh semua juga dilahirkan.
Oh, katanya dibuat manusia dibuat dari tanah. Yang dibuat dari tanah itu yang pertama. Kalau setelahnya bukan dari tanah, dari apaan dong? Dari enak-enak. Jadi gini, manusia diciptakan dari, emang bener gitu? Emang ente pernah merhatiin ada suami istri mainin tanah biar bakal punya anak begitu? Bang, lagi apa bang? Bikin anak. Jadi sebenarnya manusia diciptakan dari mani. Ente tahu mani? Pejuh. Mesti jelas aja, kagak boleh bilang porno, ini fikih biar paham. Ini pejuh semua, nih pejuh semua. Makanya bau amis dia. Jadi antum min Adam wa Adam min turab. Engkau turunan Nabi Adam dan Nabi Adam dibuat dari tanah, gitu maksudnya. Terus boleh nggak kalau manusia secara umum disebut dibuat dari tanah? Boleh-boleh aja. Ini mah namanya yang disebut dengan directly, indirectly, atau langsung dan tidak langsung. Contoh, yang dulu belajar SD pelajaran IPA atau biologi, IPA masih inget gak? Masih inget gak dulu pelajaran IPA? Saya makan ayam, ayam makan cacing, berarti secara tidak langsung saya makan cacing. Masih inget gak? Masih inget ya? Dulu waktu sekolah, jadi cacing dimakan ayam, ayam dimakan saya, berarti secara tidak langsung cacing dimakan saya. Itu namanya rantai makanan dulu waktu sekolah. Atau gini, saya makan lele, lele makan tahu. Apakah ada yang menyelesaikan omongan saya sebelum tuntas di kepala kalian? Apakah ada yang menyelesaikan omongan saya di kepala kalian padahal saya sendiri belum tuntas ngomongnya? Kan saya bilang, saya makan lele, lele makan tahu. Tapi benar kan? Ya, betul. Berarti secara tidak langsung saya makan tahu. Enak lu ngomong. Enak bener dia ngomong. Makanya gue makan parah dia. Kayak begitu. Paham ya? Jelas ya tadi jelas ya. Ini dilahirkan. Sering makan lele ya mas. Sering makan lele. Dia mah bukan sering makan lele, dia yang memberi makan lele. Ya, ente dilahirkan. Dilahirkan. Ini semua dilahirkan. Ini juga yang ceramah sama dilahirkan. Tapi bukan yang sekedar dilahirkan macam kita orang manusia biasa, coy. Yang ini istimewa, yang ini istimewa. Kalau kita biasa. Kalau kita, sedangkan yang kita bicarakan istimewa. Kalau dia, biasa. Kalau beliau, istimewa. Bagaimana tidak biasa? Mak kalau hamil repot tidak? Hamil repot tidak? Bapak-bapak dengerin, biar tahu perjuangan perempuan, biar sayang sama perempuan. Dengerin baik-baik kata penceramah malam ini. Perempuan ada untuk disayangi, bukan untuk disakiti. Hamil repot enggak? Hamil capek enggak? Melahirkan berat tidak? Ada biayanya tidak? Menyusui lama sebentar? Masya Allah, Masya Allah. Itu namanya biasa. Itu namanya biasa. Tapi yang kita ceritakan itu istimewa. Bagaimana Siti Fatimah hamil tidak merasa repot. Siti Fatimah melahirkan tidak merasa repot sama sekali. Semuanya ringan, semuanya mudah, tidak ada kesulitan sama sekali. Beda.
Waktu Orok lahir, ingat-ingat sama emak-emak waktu melahirkan, ada ari-ari masih nyambung, betul nggak? Mesti digunting ya? Nggak perlu, Rasulullah nggak perlu karena sudah terputus duluan. Kalau yang lahir anak laki-laki itu, maaf, ini maaf yang saya nggak ngomong gimana ya. Ya, laki-laki, kan itu untuk ngebuktiin ini laki apa perempuan, betul Pak Lurah ya? Dipadik saja situ kan. Laki. Anak gue laki nih, kan begitu ya, anak gue laki nih, kan itu ya ada entunya. Nanti umur sekian disunat, ya betul Pak Lurah. Rasulullah nggak perlu, udah tersunat sejak lahir. Waktu anak emak lahir, halo mak, mak, waktu tuh Orok lahir, emak ngelahirin, tuh Orok banyak darah, bener nggak? Belepotan sama ketuban, sama darah, sama lemak cairan segala macam, betul apa enggak? Rasulullah tidak, beliau bersih, nggak ada berlumur darah, nggak ada belepotan cerita kayak mungkin begitu, bersih, malah terlihat seperti yang baru mandi, basah gitu Pak Haji Hendra, basah kayak orang mandi, dan basahnya wangi sewangi-wanginya, yang wewangian itu tidak pernah engkau dapati sebelumnya. Keren tidak? Mantap tidak? Bu, ada nggak Orok yang lahirnya terlentang? Ada nggak Orok yang lahirnya nyamping? Ada nggak Orok yang lahirnya telungkup? Ada nggak Orok yang lahirnya pala dulu? Ada nggak Orok yang lahirnya kaki dulu? Ngomongin Rasulullah nggak ada yang tadi disebutin satu-satu, karena nggak ada yang tahu kecuali saat beliau mau melahirkan Iyang. Saat itu yang jadi bidannya adalah Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asiyah. Itu bidannya Sayyidatuna Asiyah dan Sayyidatuna Maryam, nggak pakai nanggung, turun dari langit. Sayyidatuna Maryam itu siapa? Ibunya ibunya Nabi Isa. Sayyidatuna Asiyah itu siapa? Perempuan solehah yang diuji oleh Allah karena dinikahi oleh Fir'aun. Kalau ibu punya suami ya apa, sebut yang jelek-jeleknya, sebut apa? Galak, pelit, bajingan, apalagi? Sebut yang jelek-jeleknya, sebutin satu-satu. Keburukan laki-laki sebutin satu-satu. Itu nggak ada apa-apanya dibanding buruknya Fir'aun. Dan Siti Asiyah, perempuan solehah yang diuji oleh Allah dengan cara diperistri oleh Fir'aun dan tetap sabar dan solehah. Sayyidatuna Asiyah masuk surga, Sayyidatuna Maryam masuk surga walaupun difitnah habis-habisan. Ini dua perempuan mulia yang disuruh sama Allah ngebidanin kelahiran Sayyiduna wa Maulana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi mau lahir itu nggak kelihatan proses keluarnya. Kenapa? Karena Allah jaga auratnya dan yang terlihat hanya cahaya menyilaukan, semburat. Pernah nggak kita melihat kilat yang cuma selewat doang kan? Betul? Atau pernah lihat nggak kalau di foto pakai bleach, cuma selewat doang kan? Tapi silau nggak? Silau banget. Kalau mata kita lurus ke flashlight itu silau apa enggak? Saat itu yang terlihat hanya cahaya semburat yang menyilaukan. Tahu-tahu Orok sudah di luar, tahu-tahu bayi sudah lahir, sudah bersih, nggak perlu potong ari-ari, matanya sudah pakai celak, sudah wangi, sudah dikhitan, bersih, dan satu lagi sudah pakai baju. Ada enggak? Ada enggak di Bekasi ada Orok lahir sudah pakai baju The Jack? Atau Orok Bandung pas lahir udah pakai jaket Persib? Ada enggak? Enggak ada. Hatta bapaknya fans banget Manchester United, kalah mulu. Fans Barca yang lahir tuh anak kagak pakai baju. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga kemuliaannya oleh Allah, pas lahir sudah pakai baju. Cakep nggak? Tapi jangan bayangin baju kayak begini. Bukan baju kayak begini yang dipakai. Baju yang dipakai 2 lembar kain layaknya orang yang berihram. Satu diikatkan di pinggang, ya Pak Lurah. Satu lagi diselendangin. Gimana sih orang lagi ihram? Ya kayak begitu, 2 kain. Yuk, bareng ihram sama saya, mau ke Mekah yuk. Nanti bulan Januari saya mau berangkat ke Mekah lagi, ke Madinah lagi.
Kemarin bulan Safar saya berangkat, saya Pak Lurah, Pak Haji Hendra, tiap tahun bulan Safar mesti saya berangkat ke Madinah. Kenapa? Karena bulan Maulid mesti banyak undangan ceramah ngomongin Maulid yang diomongin Nabi Muhammad SAW. Makanya bulan Safar saya mesti ke Madinah, minta izin dulu, minta restu dulu. Makanya setiap yang ngundang saya Pak Lurah, sering saya bilang gini, kalau Rasulullah izin, Rasulullah restu, saya akan nyampe ke tempat Anda. Tapi kalau saya tidak sampai ke tempat Anda, mungkin Rasulullah tidak merestui kedatangan saya ke tempat Anda. Makanya ketika saya berhasil datang ke Kertageraha, mudah-mudahan ini tanda bahwa Rasulullah izin dan restu kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Itu kemarin Safar saya begitu, saya ngomong ya Rasul, izinin, restuin kayak begitulah. Nanti bulan Januari saya mau berangkat lagi ke sana sebelum Rajab. Nah bulan Rajab masih rame orang ngundang buat ngadain acara apa nah? Wah, Isra Mi'raj. Yang diisrokan sama Allah siapa? Makanya saya berangkat lagi ke Madinah Pak Jendra, minta izin lagi sama Rasulullah SAW, barangkali mau ikut bareng-bareng. Yuk, kalau daftar ke Bandung agak jauh, minta tolong Habib Tholib aja. Habib Tholib itu kalau ke Bandung pasti ke rumah saya. Ayo, bismillah, ayo. Mau yang murah ada, yang sedang ada, yang mahal ada, yang gratis juga ada. Bener, kalau gratis ada, serius nggak pakai bercanda. Yang gratis itu janjian di sana. Jadi ente datang ke sananya pakai apa? Mikir aja sendiri. Mau berenang ke terserah. Saudara. Ayo, hubungi aja Habib Tholib. Habib Tholib kan sering ke Bandung rutin. Halo. Maulud satu, Pak Lurah. Udah dijawab nih maulud apaan? Tinggal maulid nih yang belum dijawab. Kalau maulid apaan? Maulid disebutnya 2 kali. Beda sama maulud. Kalau maulud disebutnya sekali. Kalau maulid 2 kali. Waladaya lidu lidatan wawal dan fahuwa walid wadaka maulud. Cuman sekali. Lidlatalid maulid disebutnya 2 kali. Memang bedanya apa? Maulid yang pertama ismuz zaman. Maulid yang kedua ismul makan. Apa itu ismul makan? Menunjuk tempat. Nabi lahirnya di kota Mekah. Yang di Mekah itu ada bangunan yang Ka'bah itu pernah mau dihancurkan oleh Abra yang membawa pasukan Gad. Nah, itu jawabannya maulid. Maulid selanjutnya ismuz zaman, menunjuk kepada yaitu lahir hari tanggal 2 bulan Rabiul Awal tahun Gad. Jelas. Jadi kalau maulud ini menunjuk bayi yang dilahirkan. Kalau maulid 2 kali disebut. Maulid pertama menunjuk waktu kelahiran, maulid disebut yang kedua kali menunjukkan tempat kelahiran. Biar jelas, harus diketahui, harus. Wajib hukumnya, wajib. Orang yang tidak tahu bahwa Nabi lahir di Mekah, orang yang tidak tahu kelahirnya kapan, dan orang yang tidak tahu nama yang terlahir ini, maka dia kufur dan imannya cacat, bahkan bisa jadi tidak sah. Karena ini masuk kategori fardu ain, wajib tahu. Contoh begini, Deddy Corbuzier si botak, dia masuk Islam, lalu dia hanya berkata asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia tidak berkata wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sah nggak Islamnya? Enggak dong. Dia sah disebut mu'allaf, masuk Islam kalau udah beresin wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah Muhammad itu siapa? Ada Muhammad yang disebut wa asyhadu anna muhammadan. Muhammad siapa? Makanya harus tahu siapa hamba Allah bernama Muhammad, sampai ada dalam bacaan syahadat. Wajib tahu, fardu tahu, mesti tahu, nggak tahu dosa, nggak tahu. Saya dapat nama, dikasih nama sama Walid sama bapak saya. Dulu nama saya Ahmad Saifi. Karena suatu kejadian nama saya diganti sama kakek jadi Muhammad Hariri. Biasa. Yang ngasih nama kalau enggak bapak kakek, biasa. Tapi berbeda dengan Nabi kita. Yang ngasih nama bukan ayah, karena ayah sudah wafat sebelum lahir. Yang ngasih nama juga bukan kakek alias Sayyid Abdul Muttalib. Yang ngasih nama siapa? Jibril. Jibril dari siapa? Allah. Gimana caranya? Caranya ketika Siti Aminah sudah terasa mau melahirkan, itu rumahnya di rumah mertua, di rumah Sayyid Abdul Muttalib. Sayyid Abdul Muttalib itu lagi tawaf. Lagi apa? Lagi apa? Tawaf itu ngapain? Tawaf itu ngapain? Berkeliling di sekitar. Jumlahnya berapa kali? 7
7 itu sekarang. Kalau dulu nggak ada batasan 7 atau kurang atau lebih. Mau sekali boleh, mau 1000 kali terserah. Muter aja tawaf. Siapa? Sayyid Abdul Muttalib. Lagi tawaf, ada yang manggil, "Woi, Abdul Muttalib." Ada yang jawab ya. Beliau lagi tawaf begini, lagi tawaf begini. Lagi tawaf, "Woi, Abdul Muttalib." Beliau lagi jalan ngerem, cekit. Cakram. Pakem. Beliau nengok kanan, nengok kiri. Tapi beliau tidak melihat siapa-siapa. Akhirnya beliau melanjutkan tawafnya. Dan ada yang memanggil lagi, "Woi, Abdul Muttalib." Beliau ngerem lagi dan nyari. Ini pernah nonton sinetron kan ibu-ibu? Saya dulu main sinetron, nggak tahu berapa judul, banyak dah pokoknya. Di sinetron itu ada namanya ngomong di dalam hati tapi kedengeran sama penonton. Ya, bayangin kayak begitu ilustrasinya. Saya Abdul Muttalib dipanggil, "Abdul Muttalib." Belum ngerem. Sepertinya aku mendengar seseorang memanggil-manggil namaku. Tapi aku tidak melihat wujudnya sama sekali. Ini hanya mungkin suara angin saja. Ya sudahlah, aku akan melanjutkan tawafku. Tawaf lagi. Abdul Muttalib. Aku benar-benar mendengar. Akhirnya ngomong, "Halo, siapa di sana?" "Kisanak, tunjukkan wujudmu Kisanak. Aku mendengar jelas suaramu, namun aku tak melihat sosokmu. Perlihatkan dirimu." Tidak ada yang menjawab. "Kisanak, ketahuilah aku tidak akan galak, aku pun tak jahat, aku tak akan menggigit. Di mana wujudmu? Aku menunggu." Kenapa dia tak kunjung menjawab panggilanku? Sudahlah, aku akan melanjutkan tawafku. Baru selangkah, Abdul Muttalib. Sekarang dia mau nyahut ke. "Ya, ada apa? Di mana kamu?" Tidak akan kubiarkan lama-lama. Setelah dia menjawab di mana, dia akan ku hampiri. "Di mana kamu?" Suara itu berkata, "Abdul Muttalib tidak perlu mencariku dan ingin mencari sosokku. Aku hanya diperintahkan oleh Allah agar kamu segera pulang ke rumah karena menantumu Aminah akan segera melahirkan dan yang lahir akan anak laki-laki." Tanpa USG, sang kakek sudah tahu yang lahir bakal anak laki-laki. Akan lahir laki-laki, maka ambil anak itu di hadapan Ka'bah, angkat ke langit dan katakan namanya Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang mikir bukan kakeknya, bukan bapaknya, itu yang datang Jibril. Nggak boleh ngarang, langsung disiapin. Nabi kita tuh keren banget namanya, saking kerennya dinyanyiin bagus-bagus aja. Ente namanya siapa? Abil. 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 Namanya Abil. Bener Abil? Bukan Zeus, bukan. Namanya Abil. Nabi kita namanya Muhammad, enak dibikin lagu. Coba siapin hadrohnya yang cepat. Nabi kita namanya Muhammad, disebut Muhammad. Muhammadun sayyidul kaunaini wal dzaqalaini wal fariqaini min arabin wa min ajami. Tahan, udah segitu aja dulu. Enak nggak? Nabi kita juga disebutnya Mustafa. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Enak tidak? Enak tidak? Nabi kita juga disebut Toha. Nabi kita juga disebut Yasin. Ala Toha.
Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Tapi di langit, para malaikat di langit menyebut beliau dengan nama Ahmad. Ahmad ya Habibi. Salam alaika Habibi. Ahmad ya Habibi. Habibi Ya Habibi salam Habibi. Salam alaika Habibi. Beliau juga namanya Abul Qasim. Beliau juga dipanggil Abu Zahra. Ya Abul Qasim. Jawab. Ya Abu Zahra. Jawab. Ya Jaddal Husain. Jawab. Semuanya Ahmad ya Habibi. Habibi Habibi Salam 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 Habibi. salam salam alaika ya Rasulullah ahla Habibi. Enak tidak? Enak tidak? Enak. Nama yang bagus tuh dilaguin enak aja, enak. Coba Abil. Nih, nama saya nih Hariri. Nama saya Hariri. Dilaguin enak. Kan patokannya mesti enak dilaguin. Ada tuh lagunya, judulnya Hariri tuh. Allah gebainak fa'aini Hariri. Enak kan? Enak. Enak gak? Enak gak? Allah gama bainak wa baini. Enak. Nawarti ayami. Nggak usah dilanjutin, itu bukan salawat. Tapi enak lah. Allah gabainak fa'aini. Kita ganti pakai Abil. Allah gabainak fa'aini. Nggak enak. Si Abil gosong malam ini di roasting terus. Udah. Nggak apa-apa Bil, nanti Anda kasih amplop ente. Ada jatah berapa persen dari Anda buat ente? Ora. Apaan buat depo? Astagfirullah. Pak Lurah, emang di Kertamukti ada yang ngedepo pengikut Zeus ada gitu? Yang ngeselot ada? Nih, Pak Lurah dosa. Biar Pak Lurah tidak dihukum di akhirat, saya akan selamatkan Pak Lurah. Jangan khawatir Pak Lurah, saya akan mewakili Pak Lurah bicara di sini ya. Nanti Pak Lurah kalau udah didakwahin nggak nurut kan urusan lain ya. Betul nggak? Kayak Pak Lurah bilang begini, warga desa Kertamukti harus mengerjakan sholat 5 waktu. Saya sebagai kepala desa tidak ridho kalau kalian tinggal di desa ini dan tidak sholat 5 waktu. Nah misalnya lurah udah ngomong begitu, buktinya mereka nggak sholat misalnya 1, 2, bukan dosa Pak Lurah karena udah nyuruh. Nah sekarang saya wakilin nih. Jangan masang slot, oke? Yang masang slot dia rugi dunia akhirat, amal ibadahnya dihapus, pahalanya bangkrut. Naudzubillahi min. Jangan masang slot, oke? Kata Pak Lurah begitu. Pak Lurah kata Allah dan Rasulnya, oke? Udah ngomong nih Pak Lurah. Urusan mereka nakal pribadi urusannya. Siapa Pak Lurah? Nanti barcode. Saudara-saudara. Ayo, dunia nihil. Nggak seberapa dibanding keselamatan akhirat, bener nggak? Oke, udah nih. Tadi pertanyaannya apa lagi? Pak Lurah tadi maulud udah nih. Terus apa lagi nih? Tadi nanya apa? Kata Pak Lurah, saya ceramahnya jangan pakai bahasa Sunda katanya.
Karena di sini pada nggak paham bahasa Sunda. Lah aman. Dari awal kita ngomongnya nggak pakai bahasa Sunda, cuma bahasa Arab sama bahasa Indonesia aja. Emang waktu saya ceramah Hol Walidnya Habib Tholib ada bahasa Sundanya gitu? Oh banyak. Oh, soalnya pikiran saya ini masih Jawa Barat, Pak Lurah. Ya kan Bekasi kan? Bekasi bukan. Ini Pak Lurah maunya apa sih? Ini Jawa Barat bukan. Tapi kan ini Bekasi. Bekasi bukan gitu. Ya Allah, bikin puyeng nih. Betawi ini Betawi. Tapi paham bahasa Sunda? Enggak. Bil, ente bisa bahasa Sunda enggak? Ngerti. Dia mau ditanya hehehe mulu ya. Mungkin di keluarganya komunikasinya dengan hehehe aja deh. Misalnya anaknya minta makan sama ma hehe. Oh. Kata ibunya hehe. Itu yang paham cuma mereka doang. Maka kesimpulan biar nggak lama-lama. Kesimpulan, kita mesti kenal Nabi. Allahumma sholli alaihi. Karena tidak ada satupun manusia yang kenal Rasulullah dan tidak cinta Rasulullah. Maksud saya begini, kalau ada orang yang nggak cinta Rasulullah, saya pastikan dia nggak kenal Rasulullah. Tapi kalau dia sudah kenal Rasulullah, pasti dia cinta sama Rasulullah. Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau hidayah memang urusan Allah. Tapi sebentar, Abu Jahal, Abu Lahab yang memusuhi Nabi saja, sebenarnya mereka mengerti dengan dakwah Nabi. Cuma nafsu syaitoniahnya lebih kuat. Kalau Abu Jahal menerima dakwah Nabi, Abu Jahal akan jatuh miskin, Pak. Kenapa jatuh miskin? Karena bisnis Abu Jahal adalah dia punya pabrik pembuatan berhala. Jadi kalau orang lagi galau, pengen selesai masalahnya harus beli berhala baru gitu. Tahun baru beli berhala baru, menikahkan beli berhala baru. Nah ini bisnisnya Abu Jahal. Dia punya pabriknya nggak tanggung. Jadi kalau dia menerima dakwah Nabi, Abu Jahal miskin. Ini nafsu duniawiyahnya yang menghalangi dia tidak menerima dakwah. Makanya kenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa kenal Nabi? Yang pertama biqiraati tarikhi wasyajarah, menceritakan tentang bagaimana sirah beliau, kehidupan beliau, dan pohon sejarah yang menceritakan beliau. Yang kedua bi ihya'i sunanihi, dengan menghidupkan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan puncak dari pertemuan kita adalah ayo siapkan air untuk jadi obat, niatkan jadi obat untuk segala penyakit. Masih ada airnya kah? Udah, ceramahnya udah beres. Sampai pagi. Ada enggak airnya? Ada. Makanya Bu, ini sunnah nih, kan saya bilang kalau cinta Nabi mesti hidupkan sunnah. Salah atas sunnah, halo. Sunnah Nabi nih kalau kemana-mana bawa dua hal. Satu bawa air minum, dua bawa parfum. Ini sunnah. Mesti di kantong tuh bawa parfum, mesti bawa air minum, mau botol kecil, mau botol besar, wadah kecil, wadah besar. Ini sunnah kemana-mana. Bahkan mau pokoknya kemana-mana lah. Apalagi perjalanannya yang lama dan jauh, mesti bawa air dan parfum. Yang berbeda fikihnya hanya pada parfum. Kalau laki-laki bebas pakai parfum, shot. Kalau laki-laki, kalau perempuan tidak bebas. Perempuan itu kalau di luar rumah nggak boleh wangi sembriwing, nggak boleh kalau di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah boleh sewangi-wanginya. Jadi parfumnya dibawa-bawa, udah masuk rumah baru dipakai. Itu bedanya itu doang. Jadi mana airnya udah ada? Hah? Udah, parfumnya udah ada? Belum. Minyak wanginya ada?
Gak ada. Enggak, saya bawa minyaknya, saya bawa. Enggak, saya sama Habib Tholib udah siap-siap. Udah tahu aja udah. Saya sama Habib Tholib udah siap-siap. Saya udah siapin minyak wanginya, parfumnya, udah disolawatin sama Habib Tholib sama saya. Sama saya udah disolawatin, sama Habib Tholib udah disolawatin. Sebotolnya niatin karena Allah. Bakal saya kumpulin duit yang kalian pakai, bakal nebus ini parfum. Di antaranya buat belanja semen, besi, pasir, yang kerjanya saya lagi bikin pesantren cabang yang ke-33, saya lagi bikin masjid lantai 2 renovasi juga, saya lagi bikin madrasah, saya juga lagi bikin majelis tambahan karena yang ada nggak muat, mau nambah lagi. Saya juga lagi proses persiapan mengumpulkan dana kurang lebih 18 miliar untuk pembebasan tanah perluasan majelis. Makanya bismillah, biar Allah yang kasih mudah. Tahu nggak, dari botol minyak ini saya udah ngumpulin 800 juta. Dari botol ini udah saya kumpulin 800 juta. Masya Allah, padahal timbang sebotol minyaknya sengaja saya kasih ke Mustami, tebus doang 10.000 perak karena Allah. Karena Allah, biar jadi pahala jariah. Masjidnya dipakai sholat, kita dapat pahalanya. Majelis yang dipakai ngaji, kita dapat pahalanya. Itu cakapnya jariah walaupun kita udah meninggal. Nah, ada yang bergerak silakan tebus karena Allah. Ada anak santri yang bergerak silakan tebus karena Allah. Kalau Pak Lurah mau 1 kotak, nggak mau 1 botol, silakan Pak Lurah. Nggak apa-apa Pak Lurah, 1 kotak aja, nggak usah semobil. Kalau mau lebih banyak nanti disiapin buat Pak Lurah. Kalau Pak Haji Hendra juga sekotak kayaknya. Ya silakan Pak Haji Hendra sama Pak Lurah, kasih sekotak aja. Saudara-saudara muslimin muslimat, buat air doanya disiapin aja. Bismillah, istighotah sholati ala nabi. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaik semuanya. Assalamu alaik kazainal anbiya'i. Assalamu alaik. Assalamu alaika atqal atqiya'i. Assalamu alaik. Assalamu alaika zainal. وانظر إلينا يا رسول الله ولا تقطع رجانا واشفع لنا يا شفيع المذنبين إلى المولى. السلام عليك طه طبيبي. السلام عليك. Assalamu Kertagraha bersalawat, ucapan salam atas baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Assalamu alaika rabbi khalaqtaha min nur fihi tirab ناداه واغفر المعذر أنت الأمين أنت الآمين. ربي خلقتني النور فيه ضرب فيه ذكرى ندمها في اليمون. يا ودود يا ذو العرش المجيد يا مبدي يا معيد فعلا لما يريد. لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام تقر بيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربيل باهي الجليل ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين أنت من ربي خلقتني يا نور يا هادي يا فتح
فتاح يا رافع يا معز وعزنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ونسألك اللهم القبول والإجابة بحق سيدنا رسولك محمد عليه الصلاة والسلام. ربي خلق من نور ويا ربنا وابعث أرجو بما تلونه من القرآن العظيم وصلاة وتسليم على النبي سيدنا محمد رضي منا إلى النبي عليه السلام. الرمزان تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام. صل على باقي الأنوار عين اليقين عين اليقين نداه أقبل يا منار أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين أنت آمين. ربي ربي خلق من نور بالاضطراب ربنا نور قلوبنا بحق نبيك واشرح صدورنا بحق رسولك. ربي خلق وثبت إيماننا بكرامة أوليائك يا رب العالمين. فتقبل منا إنك سميع الدعاء واجعل ألسنتنا من أهل الذاكرين يا رب العالمين. سيدنا النبي اللهم صل عليه وعلى آله سيدنا النبي سيدنا النبي عبد القادر حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الطبيب السليم الشاطري حبيب النبي. يا أرحم الراحمين فتقبل منا إنك سمعتك زمن قريب مجيب دعوات وإنك عليم بذات الصدور وإنك عليم بذات الصدور. Ikuti semua jemaah sekalian. Ya Ghiyadzal Mustaghithin Ya Ghiyadzal Mustaghithin Aghithna Aghithna Bisalati Wassalam Ala Nabi Khairil Anam Wastajib Wataqabbal Minna Khususon. Sebutkan keinginan masing-masing. Minta sama Allah. Buka kedua tangan dan minta sama Allah. Doakan orang tua. Jangan lupa minta kestabilan ekonomi dan limpahan rezeki yang halal untuk modal beribadah, agar hidup lebih tenang dalam beribadah. Minta kepada Allah kestabilan ekonomi dan limpahan rezeki yang halal. Oke, alhamdulillah, dan semua berjamaah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع عبد العزيز يا غفار يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين بالقبول بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Ajaran dari guru kami Habib Segap Mahdi Parung Bogor, kalau pakai parfum, kalau mau ngundang malaikat saat digosok katakan sallallahu ala Muhammad. Mau di tangan, mau di telinga, saat diksek gitu katakan sallallahu ala Muhammad. Ini orang diikutin malaikat dan malaikat enggak bengong, tapi malaikat bacain istighfar bakal nih orang. Jadi kita santai-santai dosa berkurang, kan keren. Nah, segitu aja, sampai ketemu pada lain kesempatan. Tepuk tangan buat panitia, luar biasa. Sukses tidak? Keren tidak? Tahun depan maulid lagi harus lebih sukses dari ini. Malam ini sudah sukses, nanti harus lebih sukses lagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.